Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 9 Juli 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 10 ayat 7-15. Kita diingatkan bahwa apa yang sudah kita terima secara cuma-cuma dari Tuhan, maka berikanlah itu dengan cuma-cuma juga. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kepercayaan yang kami terima daripadamu. Terima kasih atas rahmat dan kuasa yang kami terima daripadamu secara cuma-cuma. Semoga rahmat ini kami manfaatkan dengan baik dan bagikan kepada sesama kami secara cuma-cuma pula. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 7-15. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sambutkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, kamu sudah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Pada suatu kesempatan, saya bertemu dengan orang-orang saya di kampung. Kami saling membagi pengalaman hidup. Saya menceritakan pengalaman hidup saya selama bekerja di Papua New Guinea maupun waktu saya belajar di Inggris dan Filipina. Ada satu bapak yang sangat dikenal di masyarakat kami. Ia tergolong petani sukses. Dia sangat senang membagi pengalaman pribadinya bagaimana memberantas hama yang merusakkan pohon coklat atau kakao dengan cengkeh. Dengan caranya, dan kini banyak petani coklat dan cengkeh yang lain mengikuti metodenya yang sangat sederhana. Penemuan itu diterimanya setelah berdoa dan meditasi di kebunnya. Dia juga menceritakan kepada saya bahwa dia menemukan satu ramuan herbal dari hasil kombinasi 2 kulit kayu untuk menyembuhkan malaria dan batuk. Dia dengan senang menceritakan bagaimana dia membuatnya dan bagaimana khasiatnya.
Sementara ada satu bapak tua yang juga sebaya dengan yang satu tadi. Dia juga tahu membuat ramuan herbal untuk menyembuhkan penyakit tertentu, tetapi dia tidak menceritakan kepada orang lain termasuk kepada saya nama pohon dan bagaimana cara membuatnya. Ia mendapat inspirasi itu lewat doa. Itulah pengakuannya, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Kalau saya amati tingkah laku dari kedua orang tua ini, bapak tua yang begitu semangat membagi pengalamannya dengan sukacita dan memberikan resep-resep penemuannya dengan cuma-cuma, hidupnya sangat bahagia, sehat, dan kelihatannya masih tetap muda dan awet walaupun umurnya sudah 80 tahun. Sebaliknya, bapak tua yang tidak membagikan penemuannya kepada sesama, kelihatannya sangat tua dan keadaan fisiknya melemah, walaupun dari segi umur dia jauh lebih muda dari bapak tua yang satu tadi. Kesan saya bahwa kebahagiaan membagi apa yang diterima secara gratis selalu mendatangkan kebahagiaan. Selain itu, kemurahan memberi kepada sesama sudah membuat orang lain bahagia. Membagi kebahagiaan kepada sesama dengan cuma-cuma akan selalu mendatangkan kebahagiaan untuk diri sendiri. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang dibuat oleh orang tua yang murah hati ini adalah pelaksanaan pesan Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Hari ini Yesus dengan tegas katakan kepada para murid-Nya, "Kamu telah memperoleh kuasa itu dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Kuasa itu adalah kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Kuasa yang diberikan secara percuma itu bertujuan untuk membahagiakan orang lain. Kalau kita sudah mendapat inspirasi lewat doa atau lewat permenungan dan isi inspirasi itu kita terapkan dalam hidup, dan ternyata rahmat itu membuahkan hasil dan membahagiakan kita, maka inspirasi itu sudah seharusnya kita bagikan kepada orang lain secara gratis. Inspirasi itu adalah kuasa Tuhan yang kita terima lewat doa atau meditasi. Pemberian gratis itu pasti sangat berbeda dengan penemuan para profesional yang mendapat ilmu pengetahuan lewat pendidikan formal seperti dokter. Ilmunya dibeli lewat pendidikan. Karena itu, sewaktu ia mempraktikkan ilmunya, maka keahliannya pun harus dibayar. Pernahkah kita mendapat inspirasi lewat doa dan permenungan dan inspirasi itu kita manfaatkan dalam hidup? Pernahkah kita membagi inspirasi yang bermanfaat itu kepada sesama secara percuma? Bagaimana perasaan batin kita di saat kita membagi kebahagiaan kita? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berikanlah rahmat yang kita terima itu secara gratis kepada sesama. Janganlah nikmati kebahagiaan yang diberikan Tuhan secara pribadi. Kalau hanya dinikmati oleh diri sendiri dan demi kekayaan diri sendiri, maka rahmat itu dalam proses akan kehilangan khasiatnya. Berikanlah kepada sesama apa yang diterima secara gratis, maka kebahagiaan kita pun akan berkanjang sampai selama-lamanya. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.